Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Hendra dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Stella Kurniawan akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sidunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami ini adalah mengenai topik solusi kecanduan game. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pas itu saya ingat dalam salah satu rekaman kita sebelumnya Bapak sempat menyinggung tentang kecanduan game. Bapak juga sudah sebutkan beberapa kriterianya, tapi yang jadi pertanyaan adalah solusi mengatasinya bagaimana itu Pak? Iya, jadi game ini memang bisa menjadi kecanduan ya. Sebagaimana sebenarnya fenomenanya sama seperti kita kecanduan narkoba, kecanduan rokok, minuman keras, dan yang lainnya. Dan memang satu yang pasti namanya semua bentuk kecanduan atau ketagihan itu untuk berhenti, untuk menjadi solusinya adalah kita harus ambil jarak, meninggalkan objek dari kecanduan ini. Jadi karena ini topiknya adalah kecanduan game, berarti kita dalam posisi yang sudah kecanduan, berarti kita harus keluar dari orbitnya, gaya gravitasi, medan magnet dari game ini. Itu berarti harus memang ambil langkah ekstrim, meninggalkan game. Dalam hal ini sama ya, Pak Hendra, bahwa sama seperti ini. Oh, saya mau berhenti dari kecanduan rokok. Udahlah, saya turunkan aja eskalasi rokoknya. Dari 2 pak menjadi 1 pak, kemudian menjadi 5 batang, 4 batang, 3 batang. Nggak bisa. Kalau kita mau berhenti dari kecanduan rokok, ya memang harus ambil langkah tegas, ekstrim, sama sekali tidak merokok lebih dulu. Bukan sampai dulu, sama sekali tidak merokok. Dan ini memang menimbulkan masa-masa penderitaan. Kalau dalam bahasa sehari-hari disebut masa-masa sakau, sakit. Karena selama ini merokok membuat dia nyaman, tidak merokok, pusing, mual, muntah, susah konsentrasi. Tapi itu memang membutuhkan masa yang tidak selamanya akan sakau atau sakit ini. Itu fase yang mungkin cukup dalam hitungan minggu atau bulan, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masa sakau itu akan lewat, masa sakit itu akan lewat, kita, tubuh dan jiwa kita akan lebih mungkin untuk bisa seimbang kembali dengan tanpa rokok atau dari tanpa game itu. Pak, tapi bagaimana kalau misalnya kita punya teman-teman yang memang pemain game gitu. Jadi kita ya sama-sama bermain gamenya. Iya ya, memang ini ya, Bu Stella ini memang tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti mustahil. Justru ini sebuah tantangan yang tentunya para pemain game kita suka tantangan ya. Nah, mari menyambut tantangan dan mengalahkan tantangan ini untuk bisa keluar dari kecanduan game. Kemudian begini, memang langkah ekstrimnya terpaksa karena sudah masuk ke lingkar kecanduan game, maka dia harus meninggalkan game. Yang kedua berarti juga meninggalkan komunitas game itu sendiri. Sama juga, kasusnya orang-orang yang kecanduan narkoba, terpaksa karena sudah OD, overdosis, dia masuk rehab, bebas dari kecanduan narkoba. Oke, tapi ketika dia sudah rawat inap selama katakan 3-4 bulan, keluar dan kembali lagi ke komunitas teman-teman pemakai narkoba, dia kembali lagi ke kubangan yang lama. Dalam hal ini berarti memang untuk lepas dari kecanduan game, terpaksa dia harus tinggalkan komunitas pemain gamenya itu dan mencari berarti komunitas yang baru yang bukan pemain game. Oh, jadi pertama-tama pasti berasa ada kesepian gitu ya Pak? Iya, kesepian, sakit, menderita, dan berbagai hal. Maka sejalan dengan itu bukan satu sisi ya. Jadi satu sisi menanggalkan yang lama, sisi yang bersama dengan itu mengenakan yang baru. Nah, bersama dengan itu berarti dia perlu menjalani juga fase untuk berkomunitas, berkelompok, berteman, bersahabat dengan teman-teman yang baru. Berarti dia memang membutuhkan namanya kelompok pendukung atau support group yang bukan pemain game. Supaya bekas pemain game ini, yang kecanduan ini, mendapatkan orbit yang baru, yaitu pertemanan yang bukan pemain game.
dalam hal ini juga memang masuk begini, Bu Stella dan Pak Hendra, soal jiwa. Game ini kan soal jiwa sebenarnya, bukan hanya soal fisik, otak, tapi soal jiwa, mentalitas, rasa puas, rasa bangga. Berarti perlu ada substitusi, ada penggantian faktor jiwani ini. Kepuasan bermain game ini diganti dengan kepuasan dengan hal yang benar, hal yang lain. Jadi ada sisi komunitas, ada sisi restorasi jiwa, restorasi atau pemulihan batinia. Kalau itu dijalankan, maka efek sakit, efek penderitaan karena lepas dari game, lepas dari komunitas pecinta game, akan lebih tergantikan dengan kepuasan yang baru ketika mendapatkan kepuasan jiwanya yang baru dan kepuasan dukungan dari komunitas yang baru. Pak, kalau boleh saya simpulkan sementara, berarti solusi yang pertama, dia harus memisahkan diri dari game dan komunitas pemain game itu sendiri. Betul. Yang kedua, dia harus punya semacam akar batinnya, begitu? Iya, jadi meninggalkan itu, menggantikan dengan yang lain. Menggantikan yang lain, satu poin adalah soal batiniahnya, yang jiwanya yang puas dengan game perlu digantikan dengan kepuasan dengan yang bukan game. Nah, itu cara tahunya dan cara menggantikannya gimana itu? Yang pasti, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Zoon politikon, bahasa kita waktu SD dulu ya. Atau makhluk relasional. Dan Allah ciptakan kita berelasi dengan dirinya, dengan Tuhan, dan berelasi dengan sesama manusia. Itulah kepuasan yang sejati. Allah ciptakan kita bukan sebagai makhluk teknologi. Allah ciptakan kita bukan sebagai makhluk game. Tapi Allah ciptakan kita dari semula, rancang bangunnya, software yang Allah rancang, yang Allah install dalam diri manusia adalah makhluk relasi dengan Tuhan, dengan sesama manusia. Nah, inilah soal kepuasan jiwani yang sejati, yang perlu dibangun bagi orang-orang yang mau lepas dari kecanduan atau ketagihan game. Artinya dia harus bangun relasi dengan Tuhan terlebih dahulu, begitu? Ya, bersama dengan itu relasi dengan orang-orang lain yang secara sehat. Jadi relasi dengan orang-orang yang secara sehat itu yang kelompok pendukung yang Bapak sebutkan tadi? Ya, termasuk di dalamnya itu. Jadi kalau boleh ditarik akar ya, Pak Hendra dan Bu Stella, mereka ini sebenarnya sedang melakukan pecinta-pecinta game, khususnya bagi yang pecandu-pecandu game ini, sebuah proses pembalikan, proses pelarian dari hakikat kepuasan dengan Tuhan, dengan sesama manusia secara sehat, diganti dengan kepuasan dengan game dan komunitas pemain game ini. Itu sebuah penyimpangan, dan itu usaha ketika lepas dari kecanduan mengembalikannya. Bagaimana caranya? Jadi caranya ya, pertama dia harus mengakui bahwa itu salah. Mencintai game begitu rupa sampai kecanduan sebagai hal yang salah. Dan dia rela menyalipkan hal itu di dalam nama Yesus, kuasa yang bekerja, yang kenikmatan yang dia dapatkan, dia rela menyampahkan, rela menyalipkan dengan manusia lamanya. Ya, kita pakai bahasa Alkitab ya. Saya mau pisahkan diri Tuhan dari pola-pola kenikmatan yang palsu. Kenikmatan-kenikmatan yang menyesatkan ini. Saya lepaskan, saya salibkan di dalam nama Yesus, dan saya mau menerima yang baru. Yaitu relasi denganmu Tuhan. Bentuk-bentuk kepuasan-kepuasan palsu, dia mau rela lepas. Satu demi satu akui sebagai salah, lepas, dan dia mau menerima yang baru yang dari Tuhan. Jadi itu restorasi secara spiritual. Sejalan dengan itu, dia mulai dalam proses bimbingan rohani, bimbingan pemuritan, untuk dia menikmati bagaimana berelasi dengan Tuhan, dengan intim dan menikmati kepuasan itu, bersama dengan menjalin relasi keintiman dengan manusia lain secara sehat. Jadi kelompok pendukung ini bisa berupa kelas pemuritan seperti itu ya Pak? Ya, jadi bukan hanya kelas, tapi artinya ada relasi personal, relasi pribadi dengan pembimbingnya, dan juga dengan teman-teman pemuritan ini. Jadi ada komunitas baru, pengganti dari komunitas para pemain game. Kalau boleh dilacak lebih lagi, Pak Hendra dan Bu Stella, beberapa hal untuk beberapa kita atau pemain game yang mau berhenti dari kecanduan game ini, itu ada peluang, ada kemungkinan
punya keterlukaan relasi dengan kedua orang tuanya. Kok bisa Pak? Bagaimana tuh Pak prosesnya? Jadi fondasi kenikmatan kepuasan kita sebagai manusia sesungguhnya itu pertama dan utama harus kita terima dari relasi yang sehat dari kedua orang tua kandung kita. Beberapa orang tidak menerimanya secara penuh, bahkan mungkin terluka dari relasi dengan ayah dan ibu kandungnya. Dan itu kemudian membuat celah kemungkinan pribadi-pribadi demikian lari salah satunya kepada game sebagai obat dari rasa sakit atau kekosongan jiwani ini. Maka dalam titik ini dia perlu pada langkah beberapa hal, mungkin langkah-langkah untuk mengakui kekosongan yang dia tidak terima dari kasih ayah yang sehat, kasih ibu yang sehat, dan dia mengambil langkah iman mengakui satu demi satu, menyerahkan pada salib Yesus dan mengampuni ayah dan ibunya dan mengundang kehadiran Bapa surgawi untuk mengisi ruang-ruang kosong yang dulu tidak diisi oleh ayah ibunya ketika dia tumbuh sebagai anak. Jadi kalau dalam ini saya katakan masa lalu tidak bisa diubah, masa kecil itu terutama. Tetapi masa lalu bisa ditebus di dalam nama Yesus. Jadi relasi dengan Allah Bapa bukan lagi sebagai Allah yang jauh itu, tapi relasi Bapa surgawi, relasi yang intim. Bahwa saya adalah anak Bapa surgawi. Dan dia mengisi ruang-ruang kosong saya sebagai seorang anak kecil di masa lalu, maupun relasi mengisi ruang-ruang di masa kini sebagai anak yang sudah berusia dewasa. Tapi saya tetap bisa menikmati keintiman secara emosional, secara spiritual dengan Bapa surgawi. Nah, inilah saya melihat sebagai jantung bagaimana seorang bisa lepas dari kecanduan apapun, termasuk kecanduan game. Yaitu adalah fokus pada sisi manusia batiniahnya ini, kenikmatan surgawi dengan Bapa surgawi, sejalan dengan itu membangun kenikmatan dalam relasi yang sehat dengan orang-orang lain, secara nyata, bukan secara virtual. Pak, tapi yang jadi pertanyaan adalah begini, berbicara mengenai kelompok pendukung, Pak. Kalau dia sebelumnya adalah pemain game dan dia punya komunitas kuat sesama pemain game, itu kan satu minat, satu hobi begitu. Ketika dia memutuskan meninggalkan komunitas itu dan masuk dalam komunitas kelompok pendukung, katakanlah misalnya kelompok pemuritan di gereja, itu kan satu hal yang dunianya sangat berbeda dengan diri dia. Apa dia bisa nyaman gitu. Dan maksud saya, seefektif apa kelompok pendukung ini akhirnya bisa merangkul dia dan dia bisa nyaman di sana gitu. Ini memang tidak mudah, saya akui. Saya dalam percakapan-percakapan konseling, melayani konseling khususnya para remaja yang sudah kecanduan game, memang tidak mudah. Karena begini, poinnya begini. Itu pertama perlu ada kebersediaan. Kesediaan, keputusan, ya aku mau lepas dari pribadi itu. Beberapa situasi konseling yang saya hadapi, itu orang tuanya yang ingin anaknya lepas dari kecanduan. Susah, karena anak itu belum menyadari memang dia perlu lepas dari kecanduan itu, karena dia mendapatkan kenikmatan, kepuasan dari kecanduan game ini. Jadi itu yang sulit. Tapi kalau pribadi itu, baik yang usia remaja, atau usia dewasa, yang 20-30 ke atas misalnya, menyadari kecanduan game dan ingin lepas, lebih mungkin, karena sudah ada tekad kebersediaan dari dirinya sendiri. Masih mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa Pak kelompok pendukung ini dalam bentuk kelompok minat yang lain, misalnya olahraga gitu Pak, klub olahraga tertentu, atau misalnya kelompok minat lain yang lebih positif lah, yang bukan kelompok komunitas pemain game gitu. Oh ya, bisa, saya setuju. Jadi memang bisa diperlebar, komunitas pengganti ini memang komunitas pemuritan, itu satu sisi, karena membangun sisi manusia rohani, manusia spiritual, manusia batinnya, manusia jiwani, untuk menggantikan kepuasan yang dapat dari game itu, diganti dengan sehat dengan cara ini. Sejalan dengan itu, komunitas itu juga bisa dimaknai komunitas hobi yang sehat, yang seperti dilontarkan oleh Pak Indra. Saya sangat bisa mengiyakan dan mengamini. Misalnya komunitas olahraga, fisik, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Game itu kan cenderung kan statik, tidak bergerak tubuhnya, tidak berolahraga. Paling hanya jari-jarinya yang bergerak, katakan ya. Nah, ini akan menyehatkan, betul Pak Indra. Nah, ini apa Pak, selain dia membatasi dan kemudian dia menemukan kelompok yang tepat, dia juga perlu ini kali Pak ya. Maksud saya gini, dia perlu tahu dia bagaimana membangun batasan-batasan yang konkret, yang seharusnya mengembangkan gaya hidup yang sehat tanpa harus terobsesi dengan game. Itu pembekalannya bagaimana itu? Iya, jadi memang ya pembekalannya berarti perlu ada itu tadi, komunitas pendukung.
dan pembimbing, atau bahasa sekarang berkembang istilah mentor atau coach, istilah sekarang dipakai ya, pelatih. Maksudnya bukan pelatih olahraga, tapi pelatih hidup ya, coach atau mentor, pembimbing, ini diperlukan. Makanya dalam bentuk yang lain, Pak Indra dan Bu Stella, ada kasus nyata, kisah sukses, seorang psikiater bidang anak di Korea Selatan, anak remajanya udah kecanduan game. Dia udah menyelada. Orang tua ini, si ayah dan ibu ini, akhirnya apa yang dilakukan? Anaknya yang ada di Korea Selatan ini, mereka yang tinggal di Korea Selatan ini, kemudian mengirim anaknya yang remaja itu untuk studi di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat rupanya ada batasan sengaja dari pemerintah untuk hal-hal yang berkenaan dengan game. Entah mungkin jejaring Wi-Fi-nya dan sebagainya ya. Sehingga akses untuk game itu jauh lebih sulit daripada di Korea Selatan. Dan karena dia studi dengan lingkungan yang berbeda, komunitas yang berbeda, dia dicabut dari komunitas pemain gamenya ini, masuk ke komunitas asing di tempat yang akses internetnya dan gamenya terbatas, membuat dia akhirnya membangun struktur hidup yang baru dengan komunitas yang baru, dengan atmosfer hidup yang baru, sehingga dia mudah untuk akhirnya dia keluar dari jerat kecanduan game ini. Nah, itu kan dalam konteks Korea Selatan, Amerika Serikat. Kalau Iya. dalam konteks Indonesia gimana, Pak? Iya, makanya memang satu sisi gini, dibutuhkan sebenarnya kalau Indonesia juga ya, seperti yang saya lihat di kasus di Korea Selatan, perlu rawat inap. Untuk yang level-level kecanduan ini sangat tertolong kalau selama beberapa bulan mungkin rawat inap sebagaimana. Jadi kita jangan anggap ini sangat sepele sehingga ngapain rawat inap. Ini kasusnya bisa sangat berat dan itu kita bisa setarakan dengan kecanduan narkoba. Kalau kecanduan narkoba aja ada rawat inap, kenapa tidak? Kita bisa kembangkan rawat inap untuk yang kecanduan game. Dan ini memang diperlukan fase transisi. Dari sana dibangun struktur hidup barunya, bahwa dia bisa keluar dari masa sakaunya, menikmati latihan-latihan baru, termasuk itu tadi, membangun batas-batas yang sehat. Hidup bukan berarti buka game, main game dan sebagainya. Pada saat di tempat rehab seperti itu selama sekian bulan, misalnya gawai atau gadget tidak boleh dimiliki, akses untuk permainan game sama sekali tidak ada. Yang ada adalah ya Pak, bermain olahraga, bermain catur, kegiatan belajar, kegiatan rohani, berkomunitas yang sehat, mengembangkan hobi yang baru. Nah setelah sekian bulan, setelah dia muncul orbit yang baru, pola yang baru, baru dia lebih siap untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi sementara ini sepertinya memang harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk yang namanya berhenti dari kecanduan game. Terus kemudian juga perlu yang namanya langkah konkret, langkah perubahan yang mungkin harusnya cukup besar gitu ya, meninggalkan komunitas, terus kemudian juga mungkin masuk rehab gitu ya, seperti itu ya Pak. Iya, iya. Dan dalam ini kalau konteksnya ini ya Bu Stella dan Pak Hendra, kalau seorang anak ya, anak kecil atau remaja, nah dalam ini orang tua masih sangat besar pengaruhnya. Maka orang tua pun juga perlu mendukung secara aktif. Maksudnya memberi batasan waktu gitu Pak? Bisa batasan waktu salah satunya, atau orang tua sendiri ya jangan bermain-main game juga. Jadi kalau orang tua juga bermain game, maksudnya secara intinya apa? Menggoda anak itu dengan dia tetap aktif bermain game di depan anak itu, akan terstimulasi kan, terangsang untuk bermain kembali dan akhirnya masuk kembali ke kubangan kecanduan game ini. Jadi orang tua juga perlu mendukung, baik mencarikan tempat yang mungkin untuk bisa menggantikan tempat di mana bebas bermain game ini, misalnya dikirim ke desa selama 10 hari, selama 1 bulan, ya, terutama di masa liburan, diisi dengan aktivitas-aktivitas yang sehat, itu tadi aktivitas fisik, aktivitas yang ada relasi sosialnya, kerja bakti, kerja sosial, sehingga membangun makna hidupnya, bahwa hidupku berarti berharga bukan karena dapat skor-skor poin-poin ini, mengalahkan ini dan itu, tapi aku juga di dalam nyata, aku berarti lewat kerja bakti, kerja sosial untuk orang lain, dan ternyata orang lain berterima kasih. Jadi ada kan tetap aspek jiwanya, kepuasan, prestasi juga diisi, tapi dengan bentuk yang sehat. Komunitas, tim juga ada dikembangkan, misalnya lewat permainan sepak bola,
bagi yang wanita lewat permainan yang lain di dunia nyata yang tidak ada gamenya itu tadi. Misalnya itu tadi di desa atau tempat tertentu yang akses internetnya tidak ada. Nah ini memang langkah ekstrim, tapi ini sehat. Tanpa itu orang namanya sudah kecanduan nggak bisa lepas. Oh ya saya kurangi aja dari sekian jam, nggak bisa. Harus ekstrim bagi yang benar-benar kecanduan ya. Kecuali yang belum level kecanduan, masih mungkin dengan bentuk yang tidak ekstrim. Itu masih peluangnya ada. Tapi kalau sudah kecanduan, terpaksa. Langkahnya ekstrim. Ekstrim dalam arti betul-betul putus total gitu Pak ya. Betul. Bisa dikurangin kadar-kadar mainnya. Betul. Putus total, putus komunitas, dan berarti sejalan dengan itu diisi dengan hal yang lain yang berbeda, yang berguna. Saya mau bertanya ini Pak. Kalau kan banyak juga yang belum terlalu ekstrim nih Pak, kondisi kecanduannya, berarti kan ya, itu lebih masuk ke langkah-langkah antisipasi. Betul. Nah kira-kira Bapak punya saran untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kecanduan seperti apa gitu Pak? Ya, jadi yaitu adalah kita berani melakukan puasa game. Jadi kita tetapkan misalnya ya 1 hari tiap seminggu sekali, 1 hari tanpa game. Seminggu sekali itu perlu. Jadi supaya manusia hidup bukan hanya dari game saja. Manusia hidup dari permainan-permainan yang lain juga. Itu bisa kita lakukan disiplin rohani untuk puasa game. Jadi dengan demikian kita akan bisa yakin, oh iya ya, tanpa game pun aku tetap bisa hidup, bisa enjoy, bisa bahagia, bisa puas dengan hidupku. Untuk anak-anak ada batasan usia nggak sih Pak? Iya, batasan usia memang begini. Saran umum adalah sebaiknya balita jangan diperkenalkan game. Bahkan kalau lebih lanjut lagi kepada bentuk-bentuk permainan elektronik lainnya ataupun tayangan-tayangan elektronik ya. Karena itu masa-masa pembentukan otak. Jadi kalau otak sudah distimulasi, dibanjiri dengan stimulasi-stimulasi elektronik, itu membuat kerja otaknya itu tidak bisa tenang kalau tidak ada stimulasi yang bersifat elektronik yang notabene itu kan stimulasinya banyak ya, karena ada warna yang berubah-ubah, ada gerakan, ada suara, sehingga anak itu ketika di bawah usia 5 tahun, dari bayi 5 tahun dibiasakan dengan game dan tayangan-tayangan elektronik, maka dia akan punya bakat untuk tidak mudah tenang di masa usia-usia berikutnya. Masa 5 tahun kan masa fondasional. Jadi lebih baik game elektronik sedapatnya dikerjakan ya, diperkenalkan di usia, mungkin kalau saya sarankan ya mungkin 3 SD, usia 8 tahun, atau kalau bisa ditunda lagi di usia 4-5 tahun itu jauh lebih baik. Saya jadi terpikir Pak mengenai seorang teman saya yang dulunya pecandu game, dia main game terus, tapi ketika akhirnya dia sudah berkeluarga, dia sudah punya pekerjaan tetap, rasanya hidupnya sudah lebih bermakna. Dia sekarang udah nggak suka sama game tuh Pak. Ini jadi peran makna hidup juga penting ya gitu. Iya betul, saya sependapat. Jadi memang bahasa ilmu sosialnya ini kan juga fenomena gunung es. Yang kelihatan itu 10%, yaitu apa? Kecanduan game. Secara terlihat, mata terlihat. Tetapi di bawah permukaan air laut 90%. Ini masalah-masalah psikologis, masalah jiwani, masalah batiniah, masalah rohani, masalah makna hidup. Dan inilah yang kita perlu fokuskan. Jadi jangan hanya cuma buang game, berhenti game. Tapi makna apa yang aku dapatkan dalam bentuk yang lain itu dapat dari mana? Nah makanya kembali ketika saya menyebutkan relasi dengan Tuhan dan sesama yang sehat, itu menjadi sebuah isu sentral dari kecanduan game ataupun kecanduan-kecanduan lainnya. Nah dalam konteks orang tua mendidik anak, orang tua juga mesti berperan penting juga Pak dalam membantu anak itu menemukan makna-makna hidupnya ya Pak. Sependapat saya Pak Indra dan Bu Stella. Jadi memang orang tua jangan hanya berani memberi uang, memberi benda, gawai atau gadget, atau memberi game. Orang tua perlu berani memberi dirinya, hadir, relasi, memuridkan anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai hakiki tentang kemanusiaan. Dan itu juga dalam bentuk relasi yang intim, relasi yang hangat dengan anaknya. Jadi kalau ada relasi hangat, maka anak tidak mudah
mengalami kekosongan dan lari ke game. Dan juga karena ada relasi yang hangat, orang tua lebih bisa mengarahkan, ayo nak, main gamenya dibatasi, segini aja ya. Anak kan mau dengarkan, karena relasinya hangat dan harmonis. Jadi nggak perlu ada keributan di dalam rumah ya Pak? Betul, tidak perlu ada omelan. Dan kenapa? Nanti kalau anak sudah beranjak, remaja, omel, udah main belakang, backstreet. Orang tua kan nggak bisa mengendalikan anak. Terima kasih Pak. Pesan terakhir Pak dari firman Tuhan apa yang bisa Bapak sampaikan? Saya bacakan dari Amsal pasal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat keterjeratan itu selalu akan ada. Tetapi sentral bagaimana kita bisa lepas dari jerat kehidupan ini, termasuk dari jerat game atau kecanduan game, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai sentral, pusat dari hidup kita. Tuhan dan firman-Nya, gaya hidup yang Allah maui sesuai dengan firman-Nya, mari kita kembangkan. Bukan berarti larinya doa melulu, puasa melulu, ke gereja melulu, enggak ya. Yang Tuhan mau adalah juga berarti bekerja, berelasi, berkarya, memberi manfaat bagi orang lain secara sehat. Bermain oke, tapi proporsional. Ada waktu bermain, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menyendiri, ada waktu untuk bersama dengan orang lain. Dengan cara kita menata hidup sesuai dengan desain Tuhan sebagai pencipta kita, maka kita akan bisa keluar dari jerat kecanduan game. Ketika pun kecanduan game, kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan rancang bangun. Nah, inilah kembali sesuai dengan firman Allah ini, kita akan bisa terhindar dari jerat atau lepas dari jerat kecanduan game. Terima kasih Pak Sindu, terima kasih Ibu Stella. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik solusi kecanduan game. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara